Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li iqamatid dinil Islam. Amma ba'd. Hadratal kiram, para alim yang kami muliakan, Profesor Dr. Haji Muhammad Khirzin MAG yang kami hormati, para penasehat, para pembina, pengurus IBHI Kota Yogyakarta, pengurus cabang Persaudaraan Haji Kecamatan se-Kota Yogyakarta, dan seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu, apa kabar pagi hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah bahwa pagi hari ini Allah limpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan juga kebahagiaan untuk kita menjalani kehidupan bersama orang-orang yang kita cintai. Dan bersyukur kepada Allah pagi hari ini Persaudaraan Haji IBHI Kota Yogyakarta mengadakan kajian perdana yang diprogramkan melalui bagian dakwah. Dan alhamdulillah pagi hari ini bisa mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Tentu ini mudah-mudahan akan menjadi program yang diagendakan bulanan, sehingga harapannya nanti kita bisa bersilaturahim meskipun tentu masih melalui media virtual. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perkenankan kami akan menyampaikan susunan acara di pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua adalah pemaparan materi dari narasumber, kemudian yang ketiga nanti tanya jawab, yang keempat sambutan dari Ketua IBHI Kota Yogyakarta, lain-lain, dan penutup. Mudah-mudahan acara ini dimulai jam 6 tepat dan nanti akan berakhir di jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada Bapak Ibu yang baru bergabung, kita sampaikan terima kasih dan mohon berkenan, memang pada saatnya begitu Bapak Ibu bergabung, maka lalu teman-teman panitia akan mematikan mikrofonnya Bapak dan Ibu, sehingga mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan karena keterbatasan waktu, pada saatnya nanti Ibu Bapak akan menyampaikan pertanyaan terkait materi maupun beberapa hal tentang kajian keislaman kepada narasumber, maka mohon berkenan Ibu Bapak menyampaikannya melalui chat yang ada di Zoom. Jadi kita tidak akan memberi kesempatan untuk bertanya melalui langsung suara. Kenapa? Karena tentu waktunya sangat terbatas. Dan boleh jadi nanti pertanyaan itu mungkin banyak, tetapi karena keterbatasan waktu tentu kita akan memilih beberapa pertanyaan yang disampaikan. Tetapi kita berharap nanti semua materi pertanyaan meskipun tidak bisa terjawab di majelis yang mulia pada pagi hari ini, nanti akan tetap kita sampaikan kepada Prof. Khirzin untuk bisa menyampaikan jawabannya, yang jawaban itu akan kita sampaikan melalui media WA maupun grup yang ada yang kita miliki. Demikian beberapa informasi di pagi hari ini, dan karena semuanya sudah siap, maka mari kita awali majelis yang mulia kajian Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Yogyakarta pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya mari kita akan mendengarkan paparan materi, dan sebelumnya menyapa, karena ternyata tidak dengan nama tetapi masih menggunakan kode
HP. Selamat datang Bapak Okto Nur Arafat, SIP MSI. Beliau adalah Sekretaris Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta dan saat ini mendapat amanah, mudah-mudahan penuh rahmat dan barokah, menjadi Kepala Bagian Tapem Kesra Pemerintah Kota Yogyakarta. Alhamdulillah bisa bergabung di pagi hari ini. Dan seperti yang kami sampaikan, berikutnya kita akan mendengarkan paparan materi kepada yang kami muliakan, beliau Profesor Dr. Haji Muhammad Khirzin MAG, Guru Besar pada Fakultas Usuluddin di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Yogyakarta, dan tentu berbagai macam amanah yang diberikan kepada beliau karena memang kemudahan komunikasi dan juga kelapangan beliau untuk berjuang pada jalan Allah. Disilahkan kepada Prof. Muhammad Khirzin untuk menyampaikan pemaparan materinya, dan waktu untuk Prof. menyampaikan materi 30 menit, sehingga mudah-mudahan nanti di jam 6:35 materi terselesaikan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, keluarga Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, hadirin hadirat di dalam Zoom pagi hari ini, mudah-mudahan ibu bapak semuanya sehat walafiat. Izinkan saya menyampaikan bahan renungan pada kesempatan ini tentang peneguhan iman kepada Al-Quran. Izinkan saya sampaikan share demikian. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, semua orang Islam tentu beriman kepada Al-Quran. Iman itu sebagaimana dihayati oleh para ulama dan disabdakan oleh Kanjeng Nabi bahwa iman itu istilahnya yazidu wa yanqusu, iman itu bertambah dan berkurang. Oleh sebab itu kita berikhtiar agar iman kita tidak sekali-kali berkurang, tetapi terus bertambah dan bertambah. Nah, salah satu ikhtiarnya tentu saja adalah dengan kajian mengenai Al-Quran yang kita lakukan pada kesempatan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi', pemberi syafaat bagi yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Di dalam sabda Nabi yang lain, yakunul Qur'anu yaumal qiyamati hujjatan laka aw alaika. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran pada hari kiamat nanti akan menjadi pembela kamu atau menjadi penuntut kamu. Hujjatun laka, jadi pembela, penolong kamu, atau hujjatun alaika, atau menjadi penuntut. Menjadi pembela atau penuntut itu tergantung bagaimana sikap kita di dunia, bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran, bagaimana perlakuan kita terhadap Al-Quran. Al-Quran akan memberikan kesaksian
Ya, di dalam meme terakhir saya dalam persiapan untuk pengajian ini, pesan saya, jadikan Al-Quran sebagai hiasan pribadi, bukan sekedar pajangan almari. Ya mungkin ini klasik, tetapi begitulah harapannya, kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan pribadi kita. Saya telah berusaha untuk menghadirkan bahan-bahan yang memudahkan kita untuk mendalami pesan-pesan Al-Quran. Mohon maaf, istilah saya ini sambil menyelam menangkap ikan. Saya tidak bermaksud promosi, tetapi kalau Bapak Ibu berkenan berkunjung ke Gramedia, di sana ada minimal 3 buku utama saya tentang Al-Quran, yaitu Kearifan Al-Quran, 10 tema besar Al-Quran, dan Kamus Pintar Al-Quran. Ini bisa membantu kita untuk memahami pesan-pesan Al-Quran. Khusus untuk Kamus Pintar Al-Quran, ini mirip dengan indeks Al-Quran. Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui pesan Al-Quran tentang apa saja, tinggal buka kamus ini. Kalau tidak ada pada satu kata, dibuka saja kata kunci apa saja, terus nanti di cross check kepada kosakata yang lain. Misalnya mukmin, takwa, khusyuk, istiqomah, jihad, dan lain sebagainya. Ibu, Bapak yang saya hormati, berikutnya saya mengusahakan fasilitas untuk renungan Al-Quran setiap hari. Ketepatan ini judulnya juga dibikin gaul begitu, one day one ayat, 1 hari 1 ayat. Diterbitkan oleh Mizania, ini grupnya Mizan, judulnya persis 365 renungan harian Al-Quran. Ini ada testimoni dari almarhum Profesor Dr. Zunar Ilyas MA, bahwa buku yang menyajikan tafsir 365 ayat Al-Quran pilihan untuk renungan harian dalam setahun ini sangat membantu pembaca untuk dapat akrab setiap hari dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengandung lebih dari 6.000 ayat, nah ini dipilihkan 365, 1 hari 1 ayat. Insya Allah 1 hari 1 ayat itu sudah cukup ya untuk untuk bekal hidup kita 1 hari. Nah, ini catatan berikutnya saya mimikan, dan insya Allah untuk grup IBHI sudah saya share juga. Penghayatan kita dan pengalaman kita bahwa insya Allah kita tidak pernah bosan membaca Al-Quran sebagaimana menjalani hidup hari demi hari. Saya ingin mengilustrasikan mengapa Al-Quran itu tidak membosankan, atau mengapa kita tidak bosan membaca Al-Quran. Karena ayat-ayat Al-Quran itu, katakanlah dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan seterusnya, itu pesan-pesannya setiap surat itu ya tidak bab tertentu, tetapi bergeser-geser. Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 tentang orang-orang yang bertakwa, ayat ke-6 sampai sekian tentang orang-orang kafir, ayat sekian sampai sekian menggambarkan orang-orang munafik, ayat sekian sampai sekian tentang nabi-nabi, ya pastinya di sana ada ayat kursi, dan Al-Baqarah ditutup dengan doa demikian. Nah, itu menggambarkan itu pergeseran ayat-ayat di dalam surat Al-Baqarah misalnya yang saya sebut, itu menggambarkan itu persis dengan pergeseran hidup kita setiap hari. Kalau ya ketika kita di TK itu lagunya bangun tidur, terus mandi, tidak lupa menggosok gigi,
Habis mandi ku tolong ibu, tidak lupa membersihkan tempat tidurku. Apa ada di antara kita yang bosan hidup? Kan enggak, gitu ya. Padahal yang kita lakukan mirip-mirip, tetapi ada pergeseran yang itu hari ini apa yang kita lakukan, mungkin yang kita lakukan besok itu ya mirip-mirip tetapi pasti berganti. Itulah sebabnya andai kata Al-Quran itu per surat itu babnya khusus, ya maka orang akan merasa sudah selesai membaca Al-Baqarah, sudah selesai membaca Ali Imran. Padahal kalau kita telisik dalam surat Al-Baqarah saja ada berapa poin kisah dalam surat Al-Baqarah itu. Ada berapa figur, ada berapa tokoh dalam surat Al-Baqarah itu saja. Itu ilustrasinya, itu untuk mempertegas bahwa kita tidak akan pernah membaca Al-Quran sebagaimana kita menjalani hidup hari demi hari. Berikutnya kita tampilkan ini surat Al-Fatihah. Inilah surat pembuka Al-Quran. Dari segi namanya Al-Fatihah sebagai pembuka. Walaupun para ulama sepakat Al-Fatihah bukan surat yang pertama kali turun. Keistimewaan Al-Fatihah kalau kita mengacu kepada sabda Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Jadi indah sekali ajaran Islam. Kalau orang itu masuk Islam, dia mengucapkan syahadat, katakanlah lalu belajar Al-Fatihah dulu, gitu ya. Ya, Al-Fatihah itu buat orang mu'alaf pun, orang yang baru saja bersyahadat, insya Allah 1 jam saja itu sudah hafal Al-Fatihah. Tentu saja Al-Fatihah tidak cukup dilafalkan, tetapi dihayati makna-maknanya. Betapa luas kandungan Al-Fatihah itu, sehingga Kiai Haji Bay Arifin itu menulis buku judulnya Samudra Al-Fatihah. Al-Fatihah itu adalah samudra. Bahkan kalau kita batasi Bismillahirrahmanirrahim, itu juga lautan Bismillah. Ya. Indikatornya apa? Bismillah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Pertanyaannya sederhana untuk pendalaman itu, man huwa Allah? Allah itu siapa? Nah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Mengacu pada ayat yang lain, Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Siapa Allah? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minan nuri minadh-dhulumati ilan nur. Dan seterusnya. Siapa Allah? Qul huwallahu ahad. Dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Setiap saat Allah Maha terpuji karena Dia adalah pemelihara, pengasuh seluruh alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Kalau kita saat ini sehat walafiat, itu tidak lepas dari pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya memelihara manusia, bukan hanya memelihara kita, tetapi Rabbul Alamin, pemelihara alam semesta. Kalaulah hari-hari ini bangsa Indonesia, kita orang Indonesia menyaksikan berbagai bencana, maka ya bencana itu tidak mengurangi keterpujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti di balik musibah itu ada hikmah. Dan musibah itu pasti ada sebabnya. Kalau kita analisis, ya sebabnya itu ada karena faktor manusia, ada faktor alam, dan seterusnya.
Nah, pada ayat yang kelima, iya karena butuh, iya karena stain. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memetakan. Ini kita bercermin pada Al-Fatihah. Dalam rangka bercermin pada Al-Fatihah, ketika kita membaca ayat ini, ayat yang kelima ini, Ibnu Taimiyah memetakan golongan orang-orang yang membaca ayat ini ada 4 golongan, 4 kelompok. Kelompok pertama adalah yang benar-benar iya karena itu dan benar-benar iya karena stain. Kelompok kedua benar-benar iya karena itu tapi tidak benar-benar iya karena stain. Kelompok ketiga sebaliknya dari kelompok kedua tidak benar-benar iya karena butuh tetapi benar-benar iya karena stain. Dan kelompok yang keempat, naudzubillah, setiap saat yang membaca iya karena butuh wa iya karena stain tetapi tidak benar-benar iya karena butuh dan tidak benar-benar iya karena stain. Supaya kita istiqomah selalu benar-benar iya karena butuh wa iya karena stain, maka kita lanjutkan dengan doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak diberi nikmat, maka mereka itu pihak yang dimurkai dan pihak yang sesat. Memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang yang dolim. Sedangkan orang-orang yang dolim itu contohnya adalah orang-orang Nasrani. Itu contoh, bukan satu-satunya. Tinggal kita memetakan kalau orang komunis itu lebih dekat kepada kategori yang dimurkai atau sesat, orang yang liberal itu lebih dekat dimurkai atau sesat, silahkan direnungkan sendiri-sendiri. Berikutnya ini adalah surat edisi perdana Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, yang diturunkan di Gua Hira. Mungkin di antara jamaah sekalian, para hujaj pernah naik ke Gua Hira. Saya hampir nggak sampai ke Gua Hira itu, menggeh-menggeh. Tetapi ya karena barengan dengan petugas haji yang perempuan, belum mereka kuat, masa sih saya nggak kuat. Tentu saja motifnya bukan itu, tetapi ya kita berusaha, yaitu untuk memotivasi, gitu ya, menguatkan dorongan kita, fastabiqul khairat. Tentu saja buat saudara-saudara kita yang pernah naik ke Gua Hira itu luar biasa. Menurut informasi belakangan sudah ditambah apa ya, itu terap-terapan apa ya, anak tangga dari batu itu, lalu ditambah apa ini pagar ya, pengaman gitu ya. Itu saja kita masih menggeh-menggeh, kita bisa ini ya, kita bayangkan zaman Nabi tentu saja semuanya adalah batu dan ini. Tentu bukan itu saja maknanya, tetapi kita membayangkan bahwa inilah edisi perdana dari Al-Quran, juga relevansinya ya, kalau mungkin saya hubungkan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Alladzi khalaqo, yang telah menciptakan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Di dalam pembukaan ayat ini bacalah. Kalau kita perhatikan sungguh-sungguh, kita tidak akan menemukan apa objek yang mesti dibaca. Kita tidak akan menemukan itu. Para ulama lalu merumuskan kaidah hadzful maf'ul. Kaidah objek itu dihapuskan, disembunyikan. Lalu pengertiannya bagaimana? Bila mana kita menemukan ayat Al-Quran yang dalam menggunakan kata kerja transitif
tetapi tidak disertai objek, maka objeknya ialah apa saja yang terjangkau oleh kata kerja itu. Orang Melayu punya pepatah, sedia payung sebelum hujan. Itu artinya kalau hari cuacanya mendung, ya kita membaca cuaca. Kalau mendung maka sedia payung sebelum hujan. Betapa mengerikan di berbagai daerah Jawa Tengah dan hari-hari ini Jakarta, ya, sulit membayangkan bagaimana kalau mobil-mobil pada tenggelam, ya, jalan tol juga kebanjiran, itu airnya itu seberapa banyak, ya. Padahal air itu kalau dikatakan dari hujan itu butir-butirnya itu seberapa, jadi itu berapa triliun butir ya membuat ini. Nah, lalu ada ungkapan bahwa air itu seperti api ya, kalau sedikit itu bermanfaat, kalau banyak bisa menimbulkan mudarat. Ini kita membaca, ini berarti ini juga ya seperti disabdakan Kanjeng Nabi bahwa kalau ya umat itu seperti orang yang menumpang kapal. Kalau ada yang iseng melubangi dinding kapal, maka akan terjadi kebocoran dan semua bisa tenggelam. Tetapi kalau orang yang iseng itu dicegah, maka semua akan selamat. Ya, kebakaran hutan, ya banjir itu ada sebabnya, maka ini pesannya adalah membaca dan membaca. Dan kalau kita perhatikan di dalam 5 ayat ini saja, perintah membaca itu diulang. Ya, pada ayat pertama dan ayat ketiga, bacalah. Ini menginspirasi kita semua membaca. Boleh jadi membaca apa saja itu tidak cukup hanya sekali. Kalau kita mau paham, kalau kita mau mengerti, kalau kita mau bisa mengamalkan, maka kita membacanya tidak cukup satu kali. Itu juga artinya ya untuk meneguhkan keimanan kita kepada Al-Quran, maka kita tanamkan dalam hati kita kecintaan kepada Al-Quran. Pokoknya itu dulu, modalnya itu kita mencintai lalu mengenali. Lah mengenali itu adalah dengan menelaah pesan-pesan yang terkandung di dalamnya. Pada ayat yang ketiga itu bacalah Iqra' wa rabbukal akram. Menurut Ustadz Quraisy Shihab, ayat itu mengandung isyarat. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Itu mengandung arti bacalah, bacalah, dan bacalah, niscaya kamu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita membaca, ya, yang mengajarkan manusia dengan pena, ini zaman dulu pena, sekarang penanya ya sudah digantikan karena sistemnya ya layar sentuh. Ya kita menyentuh itu ya sentuhan jari-jari kita itu ya gantinya pena. Mungkin pada saatnya teknologi tidak pakai sentuhan tangan tapi dengan kedipan mata mungkin juga, yaitu adalah representasi dari pena. Tetapi ya sebagai penutup ayat itu pada urutan yang kelima, dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini mengisyaratkan asal kita itu mau membaca, pasti Allah mengajarkan kepada kita apa yang belum kita ketahui. Rasulullah SAW juga bersabda, yang mungkin orang memperdebatkan itu sahih atau tidak sahih, tetapi menurut saya itu benar. Man amila bima alima alamahullahu bima lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dipelajari, maka Allah akan mengajarkan apa yang belum diketahuinya. Itu sebabnya maka belajar dan belajar atau dengan mengamalkan
itu maka kita menjadi lebih tahu. Saya ingat nasihat Buya Muhammad Natsir kepada almarhum Bang Imad, Profesor Dr. Imaduddin Abdurrahim, aktivis penggerak Masjid Salman ITB dulu. Ketika beliau selesai kuliah, itu Pak Natsir menasihati, jadilah guru, ya, mengajarlah, karena dengan mengajar kamu belajar. Ya. Jadi ya, kita insya Allah semuanya tanpa kecuali kita semuanya harus bersedia kalau ada pihak lain yang minta kita mengisi pengajian, karena mengisi pengajian itu sama dengan belajar, ya. Berarti kalau tidak mau ngisi pengajian berarti tidak mau belajar, ya. Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu sekalian ialah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Maka ada yang berpesan, kun aliman au muta'aliman wala takun salisan. Jadilah orang yang alim atau orang yang belajar, jadilah pengajar atau orang yang belajar, dan jangan yang ketiga, enggak mengajar, enggak belajar. Nah, jangan jadi yang ketiga. Berikutnya, Ibu Bapak, pilihan ayatnya adalah dari surat Al-Ahzab ayat 35. Ini mengapa saya pilih? Karena Al-Fatihah dan Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat kelima tadi akan mengantarkan kita pada predikat ini. Predikat orang-orang yang muslim, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang taat, orang-orang yang benar, orang-orang yang sabar, orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang suka bersedekah, orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menjaga kehormatan, orang-orang yang banyak menyebut Allah. Karena apa? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Jadi bisa kita tambahkan di sini, kalaulah ada arus pemikiran gender, arus pemikiran feminisme dan sebagainya, kita ingat ayat ini jauh-jauh hari sudah mengajarkan kesetaraan manusia, laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat dan seterusnya. Itu disandingkan begitu rupa, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin dan seterusnya. Ayat ini tidak cukup dikaji sekali duduk saja, paling tidak ya ada analisis dari ulama. Bapak Ibu silahkan menghitung ada berapa predikat di sini. Muslim, mukmin, qanitin, sobirin, sodikin, mutasoddiqin, hafirin, zakirin, itu ada berapa? Nah, lalu mufassir menyimpulkan, apa predikat kita hanya muslim doang, gitu ya, atau muslim dan mukmin saja, atau ditambah qanitin dan qanitat. Jadi kalau kita baca penggal per penggal, sesungguhnya Allah menyediakan bagi mukmin, bagi muslim, laki-laki dan perempuan, ampunan dan pahala yang besar. Apalagi kalau dia itu mukmin, ditambah dengan penuh ketaatan, ditambah dengan kesabaran, ditambah kekhusyuan, ditambah suka bersedekah, ditambah
menjaga kehormatan ditambah banyak berpikir, maka benar-benar Allah menyediakan ampunan dan pahala yang besar. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang disebutkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 35 ini. Demikian pengantar saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu, Bapak, dan jemaah Haji Mabrur Kota Yogyakarta. Pemaparan telah kita dengarkan dari beliau narasumber dan kepada narasumber dan juga kepada Bapak dan Ibu. Memang pertanyaan disampaikan melalui chat. Ada pertanyaan yang pertama dari Bapak Muhammad Wahid, Prof. Iya, beliau menanyakan apa hikmah bahwa ayat pertama Al-Quran itu perintah membaca, bukan untuk menyembah Allah, beribadah, atau lainnya. Monggo, mungkin bisa disampaikan, Prof. Ya. Gerzin. Nggih, matur nuwun Pak Wahid. Itu juga boleh dikatakan begini, itulah pembekalan pertama, pembekalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia dan juga Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama itu belum diperintahkan untuk menyembah Allah, karena untuk menyembah Allah orang harus mengenal Allah. Lah, orang mengenal Allah itu jalannya apa? Ya dengan membaca. Dan membaca itu, maka tadi saya haturkan, Iqra Bismi Rabbika. Iqra itu objeknya tidak disebutkan, maka ya membaca apa saja dalam rangka kita mengenal ini. Dan relevansinya adalah bahwa sampai hari ini pun atau Al-Quran adalah penggerak budaya, penggerak literasi, penggerak peradaban, dan peradaban itu dimulai dengan membaca. Bagaimana kita bisa menyembah Allah dengan baik tanpa kita membaca tuntunannya? Bagaimana kita bisa berislam dengan kafah tanpa kita membaca panduan-panduan dari Allah dan Rasulnya, dan juga akhirnya renungan dari para salafus sholih. Jadi itulah salah satu dari hikmah mengapa perintah yang pertama adalah membaca. Ini jumbuh dengan apa yang pertama diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam. Wa'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nama itu menunjukkan apa yang dinamai. Ibu bapak boleh renungkan sejenak, antara nama dan yang dinamai duluan ada yang mana? Dalam konteks Nabi Adam pastinya ada hal-hal dulu baru dinamai. Itu artinya Allah mengajarkan. Nama itu simbol dari pengetahuan. Kalau saya ilustrasikan, Nabi Adam diajari ini pohon, ini gajah, ini laut. Ya. Lalu pada masing-masing itu fungsinya apa, gunanya apa, gitu ya. Ya, kalau anak-anak itu ada lagu-lagu sambil mengenalkan anggota badan itu apa? Kepala, pundak, lutut, kaki. Jadi itu kan, ini kepala untuk apa, gitu ya? Pundak, apa fungsinya, lutut untuk apa, tangan, kaki. Itulah kira-kira sepintas. Monggo Pak Ustadz Mustafid. Matur nuwun, Prof. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Pak Okto. Beliau Kabag Kesra, Tapem Kesra, Pemkot Yogyakarta, terkait apa hikmah, Prof. Tadi Prof ngendiko bahwa Al-Fatihah itu bukan yang pertama turun, tetapi lalu oleh Allah
Allah menempatkan Al-Fatihah di urutan nomor surat yang pertama, bukan yang lain. Monggo. Prof. Iya. Kalau Al-Fatihah itu dari arti katanya saja itu adalah pembuka. Ini bisa kita analogikan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar itu mengandung rumusan Pancasila. Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Al-Fatihah adalah induk Al-Quran. Al-Fatihah adalah miniatur Al-Quran. Segala hal yang ada di dalam Al-Quran itu induknya adalah Al-Fatihah. Coba kita lacak. Apa ada yang tidak tercakup oleh ayat kedua? Al-Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Apa ada yang di luar alam semesta? Gitu ya. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Apakah ada saatnya kita ini di luar kasih sayang Allah? Di dalam bahasa yang puitis, Allah itu maha pengasih, tak pilih kasih, maha penyayang, tak pandang sayang. Semua umat manusia adalah ciptaan Allah, dan Allah menyayangi semuanya dengan caranya. Saya terus terang kurang sependapat dengan tafsir ulama yang mengatakan Ar-Rahman itu kasih sayang Allah di dunia untuk semua manusia, sedangkan Ar-Rahim kasih sayang Allah khusus di akhirat untuk orang-orang beriman. Ya terserahlah apakah itu Allah mengkhususkan di dunia dan di akhirat, tetapi menurut saya kasih sayang Allah itu pastinya kepada semua, gitu ya. Soal di akhirat itu Allah, gitu ya. Bahwa secara teologis kita yakin bahwa orang-orang beriman seperti surat Al-Ahzab ayat 35 tadi itu kan Allah menjanjikan surga bagi orang beriman, orang Islam, dan seterusnya. Tetapi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu tidak bisa dibatasi hanya untuk di akhirat saja, maksud saya. Ya. Nah, Malik Yaumiddin ini juga pesannya universal. Setiap saat mestinya orang itu ingat bahwa apa saja yang kita lakukan di dunia ini, besoknya itu ada akhir dan ada pertanggungjawaban, yaitu Yaumiddin. Nah, supaya kita itu di Yaumiddin itu selamat, maka hendaklah kita selalu iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Dan supaya kita bisa selalu iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, maka jangan pernah lupa untuk ihdinas siratal mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Ada tafsir ayat atas ayat ini, wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ada penjelasan. Kalau Imam As-Suyuti itu menggambarkan, jadi surat Al-Fatihah sebagiannya dijelaskan oleh surat Al-Baqarah, sebagiannya lagi diperdalam oleh surat Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, tetapi juga apa yang sudah diperjelas dalam surat Al-Baqarah itu diperjelas lagi dalam surat Al-An'am, surat Al-A'raf, surat Al-Anfal, surat At-Taubah, dan seterusnya. Indahnya lagi bahwa dibuka dengan Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi tergambar di situ bahwa Al-Fatihah walaupun dia itu pembukaan Al-Qur'an, kita ingat wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau Anda membaca Al-Qur'an, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan, ya. Maka kalau kita mau membaca surat Al-Fatihah, membaca Al-Qur'an, dalam hal ini Al-Fatihah, lalu Al-Baqarah, patut kita mulai dengan surat An-Nas, gitu ya. Jadi itu menggambarkan atau sepintas hubungan antara satu surat dengan yang lain itu seperti kalung, gitu ya. Bapak-bapak nggak pakai kalung ya, ibu-ibu ya. Jadi untaian kalung yang berhubungan satu dengan yang lain, yang akhirnya seperti tidak tampak mana ujung pangkalnya, gitu ya. Mungkin begitu sepintas mengenai fenomena Al-Fatihah itu, Pak Abdul. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ini ada pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari Ustadz Solihin. Beliau pengawas pendidikan agama di Kota Yogyakarta. Objek baca tidak disebutkan. Sementara Rasulullah adalah seorang yang ummi. Lalu apa hikmahnya dari kata Iqra itu, Prof? Iya, ini kalau kita mengacu pada riwayat, pada tarikh sejarah, ya, bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang uzlah di Gua Hira, lalu malaikat Jibril datang, lalu ya menyampaikan pesan Iqra. Ya, di dalam kitab-kitab tarikh itu sangat masyhur, Bapak Ibu pasti tahu. Apa jawab Nabi ketika disodorkan kepadanya, ya, disajikan kepadanya Iqra. Ya, Iqra bismi rabbika, ya, Iqra, bacalah. Ma ana biqari, saya nggak bisa membaca, gitu ya. Iqra ma ana biqari, ya. Ada orang yang berpendapat bahwa ma ana biqari itu artinya bukan saya tidak bisa membaca, tapi apa yang harus saya baca. Saya tetap pede, saya tetap percaya diri bahwa Nabi memang tidak bisa membaca huruf-huruf, gitu ya. Tetapi bukan berarti tidak bisa membaca huruf-huruf itu lalu buta huruf dalam arti bodoh, begitu tidak. Ustaz Quraisy Shihab itu menjelaskan eranya, zamannya. Zaman Kanjeng Nabi, orang yang hebat itu adalah orang yang kuat ingatannya, ya, yang kuat memorinya. Sedangkan orang yang bisa membaca dan bisa menulis, malah itu mengindikasikan lah kalau orang itu bisa membaca dan menulis, itu tandanya tidak kuat memorinya. Ya, terlepas dari itu, ini tadi kan pertanyaan dari Pak Solin itu, apa hikmahnya? Jadi pertama bahwa benar Nabi itu tidak bisa membaca, tetapi Allah menurunkan wahyu kepada umat manusia. Membaca, ya, dengan demikian kan tidak mesti tulisan suratan, gitu ya. Iqra Al-Quran, di dalam Al-Quran itu ada 3 kosakata, ada qiraah, ada tilawah, ya, ada tartil. Perintah membaca di dalam Al-Quran itu ada pakai kata qiraah, ya, membaca. Jadi kita tadi seperti saya aturkan, membaca kan justru tidak mesti harus yang tersurat, ya, tapi juga yang tersirat. Maka para ulama menggunakan istilah ayat-ayat Allah itu ada 2 formatnya, ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Membaca ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat yang terucap di dalam firman Allah dalam Al-Quran, dan ayat kauniyah, ayat-ayat semesta. Ayat-ayat semesta, ayat-ayat yang di alam semesta ini. Profesor Kunto Wijoyo menambahkan, ya, karena beliau pakar sejarah, lalu satu lagi ayat-ayat Allah yang ketiga itu ayat-ayat tarikhiyah.
ayat-ayat sejarah, karena sejarah itu kan adanya di memori ya, tidak di alam semesta, tidak tampak, walaupun mungkin ada bekas-bekasnya, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan, gitu ya, ada Masjidil Aqsa. Tadi itu adalah simbol-simbol. Jadi ya walaupun Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa membaca tulisan, kenapa? Kok pesannya adalah Iqra, ya ini pesan generasi yang sesudahnya itu mau tidak mau haruslah banyak membaca dan membaca. Ini kan Pak Mustafa. Ini Prof ada pertanyaan terakhir ini. Tapi nanti mudah-mudahan jawaban Prof juga terbatas ini karena waktu. Jadi mohon maaf ini kalau orang-orang Syiah lalu kemudian termasuk Ahmadiyah maupun Jil, apakah termasuk golongan Maghdubi atau Dolin? Meskipun tentu pemahamannya berbeda-beda, begitu Prof. Monggo. Ya, terima kasih. Mengenai golongan Syiah, Ahmadiyah, dan mungkin golongan yang lain. Saya memahaminya begini, pertama, bahwa Al-Qur'annya, nah ini kan soal beriman kepada Al-Qur'an. Apakah golongan Syiah itu beriman kepada Al-Qur'an? Iya. Apakah Ahmadiyah beriman kepada Al-Qur'an? Iya. Apakah golongan jaringan Islam liberal dan yang lain itu beriman pada Al-Quran? Iya. Sejauh orang itu memenuhi rukun iman dan rukun Islam, ya dia itu adalah Muslim mukmin. Bahwa ada perbedaan keyakinan mengenai rukun-rukun iman, maka ya kalau di dalam fikih, ya dalam paham akidah atau teologi itu disebut mazhab, gitu ya. Mazhab itu berbeda-beda, wilayahnya itu adalah, ya saya menyebutnya itu khilafiyah ya, perbedaan yang pada tingkat tertentu itu bukan pokok, ya. Nah, bukan pokok dalam artian bahwa Ahmadiyah adalah Muslim, Syiah adalah Muslim. Dari sudut pandang saya, mengapa saya tidak Syiah? Nah, gitu ya. Mengapa saya tidak Syiah? Karena Syiah itu punya pandangan tentang imamah. Imamahnya itu keyakinan, ya, keyakinan bahwa sepeninggal Rasulullah SAW, imamnya orang Islam itu adalah Ali. Sepeninggal Ali adalah keturunan Ali, para imam, dan seterusnya. Ya, itu saya tidak sependapat. Ya, tetapi saya tidak mengatakan karena saya beda dengan mereka, lalu saya katakan mereka itu tidak Islam. Ahmadiyah juga begitu. Saya tidak Ahmadiyah, karena Ahmadiyah itu punya pandangan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu adalah Nabi. Ahmadiyah, Qadian, dan Lahore itu beda, tetapi mirip-mirip saja. Yang satu menganggap Nabi itu Nabi bukan syar'i, ya, Nabi ya, Mirza Ghulam Ahmad itu Nabi tapi tidak membawa syariat. Ya mungkin dalam kalangan Sunni itu dikatakan mungkin mujtahid, gitu ya. Tetapi itu, dan mujtahid satu dengan yang lain berbeda-beda, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ada NU, ada Muhammadiyah, NU itu tidak satu, Muhammadiyah tidak satu. Ya, NU itu satu, tetapi pandangannya berbeda-beda. Sama dengan Muhammadiyah, mudah-mudahan IB baik-baik saja. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Masya Allah, luar biasa kajian dengan Prof. Muhammad Khirzin. Tentu ada banyak hikmah, banyak ilmu yang kita dapatkan, dan tentu mudah-mudahan menjadi hasanah bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya karena memang keterbatasan waktu kita,
Kita akan mendengarkan kata sambutan dari beliau Ketua Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Namun sebelumnya saya akan menyapa di sini ada peserta itu Pak Danang. Apakah beliau itu adalah penasehat kami, karena di jajaran kepengurusan IPHI Kota Yogyakarta beliau ketua dewan atau DPRD adalah Haji Danang Rudiat Moko, ada satu di antara pimpinan IPHI. Beliau menjadi wakil ketua Dewan Penasehat IPHI Kota Yogyakarta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta, Bapak Dr. Andes Haji Haryadi Suyuti. Nggih. Kepada teman-teman co-host untuk membuka mic beliau. Halo? Bentar. Yayan yang bisa. Mas Yayan, tolong. Ya, Mas Yayan, minta tolong dibukakan mic-nya. Bisa sebentar, Ustaz. Oke. Posisi bukan saya, Ustaz, yang ampun, Ustaz. Saya tidak bisa buka, Ustaz. Coba hostnya. Tidak bisa ini. Mas Yosi, coba. Saya nggak bisa buka, Ustaz. Oke. Sudah saya Mas Yosi bukan host. Pak Indra yang host. Iya. Tinggal beliau klik di anunya. Ini sudah saya kirim. Oke. Oke, Ibu Bapak yang dirahmati Allah, ini memang kajian pertama dan selamat datang Bapak Haji Arif Harjanto SH, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta. Beliau adalah Sekretaris IPHI Kota Yogyakarta. Nggih. Ah, ngeten. Nggih. Iya, nggih, matur. Iya, nggih. Nggih. Ibu Bapak yang dirahmati Allah, berkomunikasi dengan Ibu Wali Kota, kebetulan qadarullah semalam memang Bapak terpeleset, sehingga lalu pagi ini ada pemeriksaan kesehatan beliau. Kita doakan mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada beliau. Dan berikutnya kita dengarkan kata sambutan mewakili Ketua IPHI Kota Yogyakarta. Kita mohonkan Ustadz Dr. Andes Haji Wijedan Al-Arifin. Beliau adalah Wakil Ketua di Ikatan Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta. Kepada beliau Ustadz Dr. Andes Haji Wijedan Al-Arifin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Hirzin, yang kami hormati semua yang mengikuti pengajian daring pada pagi hari ini. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pengajian yang biasanya kita laksanakan setiap Selasa minggu kedua dan berkeliling di kecamatan, di IPHI kecamatan-kecamatan. Tapi berhubung situasi pandemi, alhamdulillah pada
ini kita bisa memulai pengajian secara daring, dan terima kasih kepada Pak Profesor, Ustadz Profesor Dr. Muhammad Ghazin yang telah terso mengisi dan isiannya cukup sangat menggugah hati kita untuk mencintai, mempelajari, dan mengamalkan kitab suci Al-Quran. Juga kami sebagai pengurus IPAI mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Agama Kota Yogyakarta yang telah meminjamkan Zoom ini untuk melaksanakan pengajian. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih, dan juga banyak terima kasih kepada semua peserta ya. Kali ini alhamdulillah cukup banyak. Semoga dalam kajian-kajian yang akan datang lagi nanti akan cukup banyak, dan insya Allah kita akan mengadakan kajian seperti ini setiap bulan. Dan sebelum Ramadan kita akan mengadakan sekali lagi. Ramadan nanti libur, kemudian Syawal kita lanjutkan. Semoga peserta yang mengikuti semakin banyak. Dan tentu saja kami dari IPAI mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya dalam pengajian ini ada hal yang berkenan, memang karena ini masalah yang berhubungan dengan media komunikasi, mungkin ada berkenan, kami mohon maaf, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dengan acara. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Dr. Andes Haji Wijdan Al-Arifin dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. 1 jam kita bersama dalam kajian perdana Ikatan Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta di pagi hari ini. Dan mudah-mudahan kajian pagi hari ini menambah kecintaan, lalu kemudian rindu kita, semangat kita selalu bersama dengan Al-Quran, apalagi dengan usia kita yang semakin suwit-suwit niki, sweket swidak dan seterusnya. Mustafid membayangkan bahwa pada saatnya nanti kita kembali kepada Allah di alam barzah, lalu kemudian alam penantian dan seterusnya. Mudah-mudahan mendampingi kita, Amin. menjadi teman kita, menjadi Amin. penolong kita. Amin. Al-Quran yang bisa kita baca, kita kaji dan kita dalami. Amin. Sehingga mudah-mudahan Persaudaraan Haji Kota Yogyakarta menjadi pelopor, menjadi motor penggerak kecintaan kepada Al-Quran di Kota Yogyakarta dan mudah-mudahan untuk umat Islam secara umum. Ibu Bapak hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah kajian berikutnya akan diagendakan di tanggal 21 Maret, harinya sama Ahad 21 Maret, yang insya Allah sekaligus dalam rangka Song-Song Ramadan 1442 Hijriah. Dan insya Allah bersama kita adalah Profesor Dr. Haji Hudi Asrori Sayuti, SHMHum, yang akan menjadi narasumber dan bersama kita dalam kajian yang akan datang. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesehatan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Sebenarnya saya mau bertanya, kecamatan mana yang paling banyak mengikuti pagi hari ini? Mudah-mudahan dicatat oleh panitia. Jadi kecamatan-kecamatan dari 14 itu yang paling banyak pesertanya. Iya, paling banyak pesertanya, sehingga kalau Tegalrejo ini kan baru pengakuan dari panitia Tegalrejo. Nanti yang dari Karangka, apa namanya, Umbulharjo dan seterusnya nanti kita dengarkan. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf bila dalam mengantarkan acara pagi hari ini ada banyak kurang khilaf dan salahnya. Terima kasih kepada Prof. Hirzin, Pak Okto, Prof. Budi, dan seluruh peserta. Dan mari kita bersama menutup acara yang indah pagi hari ini. Foto dulu, foto. Oh iya, ngapunten atas dan untuk kepentingan panitia. Mohon berkenan yang masih bergabung untuk kemudian videonya dinyalakan. Jadi
sehingga lalu kita bisa foto bersama Mas Indra, beliau pengurus IPHI Kota Yogyakarta, Karangkacin, yang akan kemudian mengambil dokumennya. Jadi kepada seluruh peserta disilakan untuk sebagai dokumentasi, dan insya Allah kajian kita pagi hari ini insya Allah akan kita upload melalui channel YouTube, karena memang hari ini sudah kita rekam oleh Ustadz Yayan dari Pakualaman. Beliau adalah satu bagian dari seksi dakwah di bawah bimbingan Ustadz Wijdan dan Ustadz Slamet Saiful Muslimin. Ya, sudah semuanya, meskipun boleh jadi ada yang mungkin sudah berkegiatan yang lain. Ada 3 halaman, ada 3 lembar menikah. Ini saya akan foto yang lembar pertama, monggo. Senyumnya ini Pak Agung sinten keterangan muncul videonya. Ini pertama dulu, bismillah, senyum semua, 1, 2, 3. Ya, sudah. Terus siap-siap nanti untuk yang kedua, yang halaman kedua. Pak Sumedi, Pak Ahmad Masadi, Pak Adi, dereng nyala kameranya, Pak Okto sudah kelihatan. Siap, 1, 2, 3. Ya, menika ingkang sesi kedua. Ini ada yang mau tinggal 1 halaman lagi, ya, monggo. Ada yang mau pakai peci, itu Pak Haji Kusnan. Oke, monggo. Ini yang lembar ketiga ini banyak yang nggak dibuka, tapi nggak apa-apa, ada namanya kok. Ada Pak Haji Toha Wirobrajan. Monggo. 1. Ada Ustadz Subandi. Oh, ada lagi? Sudah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nanti dikirim Mas Indra ya, tentu. Dan Bapak Ibu, demikian, dan terima kasih atas kebersamaan dan kesabaran Ibu Bapak sekalian, karena lalu waktu yang kita persiapkan untuk sampai jam 7, ternyata di kajian perdana ini saking semangatnya, karena kita tidak mau meninggalkan pertanyaan yang sudah kadung di penjedul di layar ini, maka lalu kita alhamdulillah sudah terselesaikan. Mohon maaf, dan kami sebagai pembawa acara sekali lagi mohon maaf dan terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada kita beserta orang-orang yang kita cintai. Harapannya di kegiatan yang akan datang akan lebih banyak lagi. Hari ini yang tergabung di kita ada 77 peserta. Luar biasa. Alhamdulillah. Mari kita tutup dengan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.